memelihara firman Allah dalam hatinya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini tanggal 27 Desember tahun 2020 adalah hari Minggu terakhir, dan sebagai gereja kita melaksanakan dan merayakan sakramen perjamuan kudus untuk mengakhiri tahun ini. Tahun yang orang tahu semua penuh dengan tantangan besar. Tantangan yang bukan hanya membuat banyak orang menderita, tapi tantangan yang juga membuat banyak orang gelisah, takut, tidak tenang, mengalami satu kehidupan yang penuh goncangan, penuh pukulan, kehilangan harapan, masa depan menjadi suram karena banyak hal yang sudah direncanakan, disiapkan ternyata tidak bisa dilaksanakan, dan banyak hal yang sebenarnya dianggap akan menjadi kemajuan dalam kehidupan ternyata tidak sepenuhnya bisa berhasil di tahun ini. Dan bukan hanya kita yang ada di sini yang mengalami pukulan seperti ini, tapi juga semua orang yang ada di muka bumi ini dimanapun. Yang terakhir orang dengar bahwa satu-satunya benua yang tidak terkena dampak COVID-19 adalah Antartika, yaitu Kutub Selatan. Tapi bulan lalu bobol, satu kasus ditemukan di Antartika. Sehingga boleh dikata pandemi ini sudah menjangkau seluruh dunia. Pertanyaan-pertanyaan yang paling penting sepanjang tahun ini adalah apa arti iman Kristiani kita bagi kehidupan di tengah-tengah suasana yang penuh tantangan seperti ini. Banyak diskusi, banyak pendapat tentang bagaimana pandemi ini harus dimaknai, diartikan dari posisi iman. Dan banyak orang membuat tafsiran macam-macam dengan caranya sendiri mencoba untuk menyelesaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam dirinya itu. Ada yang menyebut ini pandemi virus SARS-CoV-2 ini dari Tuhan. Bagaimana bagi hukuman? Bagaimana sebagai apa yang diberikan Allah supaya menjadi teguran manusia, dan berbagai macam tafsiran. Ibu Syamah Sandra pernah tanya satu kali dalam satu peribadatan, bagaimana kalau orang bilang ini virus dari Tuhan, apa orang mau jawab? Kita bilang sederhana, kalau virus ini dari Tuhan, berarti orang juga kalau tiap kali flu atau sakit karena akibat virus, itu juga mesti berasal dari Tuhan. Karena tidak bisa cuma satu virus yang berasal dari Tuhan, untuk virus-virus lain tidak ada. Padahal banyak sekali penyakit yang disebabkan, diakibatkan oleh virus seperti polio, rabies, hepatitis, apalagi yang lain, yang semua flu, influenza yang diakibatkan oleh virus ini. Sehingga tidak segampang itu untuk menempatkan satu wabah seperti ini di dalam perspektif yang sederhana bahwa Tuhan sedang menghukum umatnya, Tuhan sedang menasihati umatnya. Oleh karena itu dari perspektif iman kita harus mempunyai titik pandang, cara untuk melihat, dan melihatnya dari kacamata bagaimana Tuhan menghendaki supaya kita melihatnya. Dan cara Tuhan menghendaki supaya kita melihatnya adalah dengan kita meninjau pada ajaran-ajaran yang telah diberikan kepada kita. Kita perhatikan bahwa di zaman pandemi ini, apalagi dengan keterbukaan media lewat Facebook, lewat media sosial lain dan juga YouTube, banyak sekali orang membuat tafsiran, membuat pengertiannya sendiri, pemahamannya sendiri, atau belajar dari pemahaman-pemahaman tertentu dan mengembangkan pemahaman-pemahaman itu. Memang bagus karena dia sedang mencari jalan untuk menjawab tantangan ini.
Tapi apakah dengan cara dia mencari jalan itu, dia betul-betul melakukan itu dengan mengikuti perspektif Tuhan? Apa tuh perspektif Tuhan? Perspektif Tuhan seharusnya bersumber dari ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja, sehingga dari ajaran-ajaran itu orang akan mampu untuk melihat kenyataan yang terjadi. Kita perhatikan dalam beberapa waktu, memang sejak pulang juga dari Jerman tahun 2016 bulan Februari, bahwa di gereja kita ini pun banyak ajaran yang berkembang, bertumbuh, yang tidak lagi bertumpu pada panggilan gereja yang sesungguhnya. Orang tahu bahwa gereja sejak tradisi reformasi, sejak Martin Luther, gereja-gereja Protestan itu lahir dengan ide untuk mengembalikan egalitarisme, kesetaraan dari semua umat, dari semua orang Kristen di mata Tuhan, bahkan seluruh umat manusia di mata Tuhan. Dan Martin Luther telah membaca 1 Petrus 2 ayat 9, merenungkannya dengan pengertian bahwa sebenarnya semua orang yang telah dibaptis ada dipanggil untuk menjadi imam yang rajani. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9 itu berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu kepada terangnya yang ajaib. Berdasarkan pengertian ini, Martin Luther kemudian mengembangkan satu pemikiran yang di dalam sejarah gereja dikenal dengan imamat am orang percaya. Bahwa setiap orang percaya adalah imam di mata Allah. Kalau Martin Luther sendiri menggunakan istilah dalam bahasa Jerman, das Priestertum aller Getauften, keimaman dari semua orang yang telah dibaptis, yang kemudian dikembangkan menjadi das Priestertum aller Gläubigen, keimaman dari semua orang percaya. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi manusia setelah Kristus yang membutuhkan imam sebagai perantara dengan Tuhan Allah. Setiap orang percaya yang telah dibaptis, anak-anak, orang tua, orang dewasa, remaja, pemuda, siapapun, laki-laki, perempuan, siapapun dia yang telah menerima sakramen baptisan kudus, menurut Luther, dia adalah imam. Mengapa ada pandangan seperti itu? Karena melihat keadaan dunia, keadaan manusia, di mana gereja sendiri pun terjebak dan tenggelam di dalam hierarki, di dalam menstrukturkan manusia, menyusun manusia dalam satu komposisi dari atas ke bawah. Ada orang-orang lebih mulia dan ada orang-orang yang kurang mulia. Ada orang-orang yang lebih terhormat dan ada orang-orang yang kurang terhormat, padahal sama-sama beriman atau mempunyai pengakuan iman yang sama. Oleh karena itu, sebagai kritik Luther terhadap suasana gereja pada waktu itu yang sangat hierarkis, yang sangat terstruktur dan membedakan antara pekerjaan yang spiritual dengan pekerjaan yang non spiritual, yang rohani dengan yang sekuler, Luther berkata, nimbole, orang gereja Protestan harus mempunyai dasar yang sama dengan yang Tuhan Allah inginkan berada dalam kehidupan manusia, yaitu kesetaraan. Semua sama di mata Tuhan. Bagi orang-orang Minahasa sebenarnya tidak susah mengerti itu. Karena orang memang hidup di dalam budaya seperti ke orang Tomongan bilang, masuat peleng, sama semua. Kalau orang Tontemuan bilang apa? Waya putih. Sama orang semua, waya putih. Sama karena apa? Karena orang manusia. Dan Tuhan Allah menghargai kemanusiaan kita. Dan dengan itu Dia menunjukkan bagaimana Kristus sebagai manusia yang sempurna, yang bahkan rela untuk membangun kembali hubungan antara Allah dan manusia itu dan mendamaikan supaya terjadi kesempurnaan dalam kehidupan manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bilang ini? Karena ini dari tadi malam ini menjadi pergumulan. Bahwa gereja yang berdasar pada ajaran ini juga toh akhirnya kemudian tidak lagi egaliter, tidak lagi demokratis, tidak lagi semua sama. Oleh karena pembedaan-pembedaan yang ada di masyarakat masuk ke dalam gereja dan mengubah tatanan kehidupan gereja dan membeda-bedakan. Bahkan struktur dan organisasi itu begitu kuat sehingga setiap orang seakan-akan diidentifikasi berdasarkan kedudukannya, berdasarkan jabatannya, berdasarkan fungsinya di dalam kehidupan struktural organisatoris, tapi bukan lagi sebagai manusia ciptaan Allah yang adalah imam sama dengan yang lain. Imam artinya tidak lagi seperti di perjanjian lama, di mana yang boleh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yang boleh menghubungkan manusia dengan Tuhan, yang boleh melaksanakan upacara pendamaian dengan Tuhan hanya imam besar. Tapi di dalam ajaran Protestan yang disebutkan imamat am, orang percaya, keimaman dari semua orang percaya. Batas-batas itu diruntuhkan, jurang-jurang itu dijembatani, sehingga setiap orang siapapun dia boleh datang kepada Allah dan langsung menjumpai Allah di dalam doanya, di dalam kehidupannya. Dan dia adalah imam, sehingga dengan demikian dia harus menjadi teladan dan hidup seperti seorang imam dalam kehidupan. Itu prinsip dasarnya. Karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita tidak boleh dimiliki oleh manusia lain, dan kita tidak boleh memiliki manusia lain. Prinsip-prinsip dasar ini didasarkan pada iman yang seperti itu, yang melihat manusia begitu berharga siapapun dia, dan keimamannya itu melekat dalam dirinya karena diberikan oleh Allah bagi dirinya. Tapi yang orang dengar dalam kehidupan banyak sekali ajaran yang kemudian menggunakan kata imam itu untuk melakukan pembedaan-pembedaan yang mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi tidak lagi mendasarkannya pada Alkitab. Ada apa yang diasarkan Alkitab? Satu contoh yang paling kita sering dengar adalah suami ayah adalah imam dalam keluarga. Itu paling banyak kan? Suami ayah adalah imam dalam keluarga. Pertanyaan, kalau untuk istri dan untuk mama dan apa? Imam pe istri. Anak-anak, imam pe anak. Lalu di mana ajaran yang disebutkan tadi semua adalah imam di hadapan Allah? Cari di Alkitab, tidak ada ajaran yang mengatakan suami itu adalah imam dalam keluarga dengan istilah seperti itu. Tak ada. Yang ada adalah apa yang orang dengar dari kitab imamat, dari kitab Ibrani tadi, yaitu bahwa Kristus sendiri, dialah sang imam besar. Hanya imam besar yang bisa melakukan pendamaian itu. Dia hanya imam besar itu. Dan orang ini semua, ya imam-imam kecil. Tapi orang semua adalah imam. Tapi imam besar itu hanya satu. Sang kepala itu hanya Kristus. Dialah segala-galanya. Dan itu yang diulang-ulangi, ditekankan. Bahkan penulis kitab surat Ibrani ini mau menekankan sesuatu yang tidak lazim di dalam tradisi orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi, imam itu harus dari keturunan Lewi. Harus berada dalam garis keturunan Harun. Tapi penulis surat Ibrani ini menunjukkan bahwanya tidak semua begitu. Ada seorang imam besar di dalam karya Allah yang muncul, dan dia adalah Kristus. Dan dia memenuhi standar keimaman, bukan menurut garis keturunan suku Lewi, tapi menurut peraturan Melkisedek. Orang tahu tuh Melkisedek dalam perjanjian lama, dia adalah imam yang memberkati Abraham, yang bukan berasal dari keturunan Lewi. Dan peraturan Melkisedek ini berlaku bagi Kristus, bagi Yesus. Dan ini bukan hanya baru dalam perjanjian baru saja, tapi juga dari Mazmur yang orang baca dalam nas pembimbing tadi, Mazmur 110 ayat 4. Sudah dikatakan bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang kembali ke situ, maka orang akan melihat bahwa ketika Kristus adalah imam, dan
dan kembali pada ajaran gereja bahwa orang semua adalah imam. Lalu apa yang terjadi ketika orang tidak melakukan itu? Yaitu orang melakukan diskriminasi, orang melakukan pembedaan-pembedaan yang tidak didasarkan pada ajaran-ajaran. Bahkan di gereja kita ini juga ada ajaran yang sudah lama berkembang dan bertumbuh, yang tidak mempunyai dasar sama sekali di dalam Alkitab yang menunjukkan pria kaum bapa adalah imam, nabi, dan raja. Saya mohon maaf dengan segala maaf kepada semua orang yang sudah terlanjur mengajarkan hal itu. Tapi itu adalah ajaran yang seakan-akan menyamakan setiap kaum bapa, setiap pria kaum bapa dengan Kristus sendiri. Karena ini ajaran yang justru berasal dari seorang uskup pada abad kedua Masehi, Eusebius, kedua atau 4 Masehi, Eusebius, yang melihat bahwa di dalam Alkitab hanya ada satu orang yang diurapi, yang disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang dalam bahasa Yunani berarti Kristus yang diurapi, the anointed one. Dan yang diurapi itu biasanya dalam perjanjian lama hanya satu dari 3 jabatan, yaitu imam, nabi, dan raja. Dan hanya satu orang yang memiliki 3 jabatan ini sekaligus, yaitu Sang Mesias itu sendiri, Kristus, yang dia adalah imam, raja, dan nabi. Dan pandangan ini kemudian didukung oleh tradisi Protestan seperti Johannes Calvin mendukung ajaran ini dan mengatakan hanya Kristus yang sungguh-sungguh diurapi, yang boleh menyandang gelar Mesias, yang boleh menyandang gelar Kristus, karena dia adalah imam, nabi, dan raja. Tidak ada manusia lain yang boleh mengambil alih apa yang ada hanya dalam Kristus itu. Saudara-saudara yang dikasihi, kenapa ini semua harus diulang dan dikatakan? Karena orang membutuhkan ajaran-ajaran yang membobolkan tembok-tembok pembeda, yang membobolkan tembok-tembok pemisah, yang mempersatukan, yang mengutuhkan, yang tidak melakukan penindasan terhadap yang lain, yang tidak menganggap yang lain itu lebih rendah dari kita, tapi saling menghormati, saling menghargai, saling membutuhkan, saling menopang satu dengan yang lain. Itulah panggilan iman kita sebagai imam-imam yang rajani, siapapun kita di dalam kepercayaan iman kita. Karena dengan begitu maka kita mampu menghalau segala struktur, menghalau segala hierarki, dan mengembalikan pada satu prinsip: kita semua sama di mata Tuhan. Oleh Tuhan kita diberlakukan sama. Maka pembedaan-pembedaan yang melecehkan kemanusiaan, yang merendahkan kemanusiaan, justru harus berhasil ditanggulangi dan dihadapi oleh orang-orang yang percaya bahwa ia adalah imam di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang menerima ajaran imamat yang orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hari ini akan merayakan sakramen perjamuan kudus, kita ingat bahwa perjamuan kudus itu adalah gambaran dari tubuh Kristus yang esa, gambaran dari kehidupan Kristus dan bagaimana ia mendamaikan kita dengan Allah. Pendamaian yang sempurna itu adalah keutuhan kehidupan manusia, sehingga kehidupan ini menjadi sentral, menjadi pusat dari segala perhatian kita, supaya kita bukan hanya memelihara kehidupan kita, tapi kita menghidupkan satu dengan yang lain. Kita menghidupkan satu dengan yang lain lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lewat kemampuan-kemampuan kita. Dan kita selalu diingatkan, kamu adalah imam yang boleh berhubungan langsung dengan Tuhan Allah, yang boleh menyatakan segala sesuatu dengan Tuhan Allah, tapi juga yang boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Karena dengan begitu, kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan manusia ini sungguh-sungguh bisa terjadi. Kita rayakan sakramen perjamuan kudus di akhir tahun ini dengan mengingat ketika kita makan roti dan minum anggur dan mengingat akan Kristus, kita mengingat akan Dia yang diurapi. Dia adalah imam agung kita, dan kita adalah imam-imam dalam kehidupan untuk saling melayani
satu dengan yang lain. Di mana ada diskriminasi, hadirlah untuk membela orang-orang yang terdiskriminasi. Di mana ada penindasan, hadirlah untuk membela orang-orang yang tertindas. Di mana ada ketidakadilan karena manipulasi, di sana hadirlah menjadi tanda keadilan. Di mana tidak ada kedamaian karena permusuhan-permusuhan yang dilakukan berdasarkan pembedaan-pembedaan, di sana hadirlah sebagai imam-imam Allah yang memperdamaikan dan mempersatukan. Amin.